Assalamualaikum Bu Yun, selamat siang. Ya, selamat siang Bu. Ya, Waalaikumsalam. nah kita ketemu lagi ya di PI yang ketiga ya Iya, sekarang ya Bu iya, Yun. Berdasarkan hasil feedback dari rekan-rekan sama Bapak Kepala Sekolah, terus dengan anak-anak itu seperti apa menurut Bu Yuyun? iya, Yang kemarin hasil iya. kuesioner itu ya? Kemarin pertama Mhm. dari kepala sekolah ya, Ya, ya. eh, secara keseluruhan Mhm. katanya sudah baik, Alhamdulillah. akan tetapi dalam praktek baiknya Masih. masih Ya. dalam tahap belum rutin Iya, iya. dilaksanakan Berarti begitu. harus Ya, konsisten nanti ya, ya, harus selalu jadi harus dilaksanakan. bisa mampu mendukung peningkatan dalam pembelajaran. Mhm, Itu mhm. Iya, diharapkan iya, oleh iya. bapak-bapak Iya, iya sekolah, pasti. katanya seperti itu. Mhm. Kemudian dari rekan sejawat, menurut mereka pun sudah baik dalam Mhm. pelaksanaan prakteknya. Mhm. Kemudian kompetensi guru penggerak juga sudah banyak terlihat ya, Ada ya? karena saya Mhm. sedikit-sedikit sudah mulai Diterapkan di ya kelas ya? diterapkan di kelas Mhm. yang berpihakan kepada murid ya. Iya. Kemudian mungkin dalam hal pengendalian emosi Iya katanya. pasti, iya Pengendalian pasti, emosi iya. atau mood yang masih perlu Mhm, mhm. diperbaiki. Iya, iya. Kebetulan kan sekarang modul 2 ya, Mhm. tentang pembelajaran emosional. Iya, Nah, itu emosional. sangat sangat membantu saya dalam Mhm. perubahan tersebut. Seperti apa nanti ya untuk Iya, menghadapi masalah-masalah iya, yang iya. ada di kelas? Kemudian dari siswa mah Mhm. yang Support dia mungkin ya? biasa menarik dan Iya. menyenangkan. Sekarang Pasti. kan banyak diselepi Iya. apa pembelajaran dengan bermain, Ya, kemudian betul. Ya, bernyanyi, ya, supaya anak-anak ya, menarik Bu jadi Yun, ya. menarik dan menyenangkan. Mhm. Jadi belajar itu serasa bermain dan bahagia Iya, intinya iya, anak-anak. Jadi betul. padahal dia itu belajar, padahal ya, tapi Mhm. diselipi permainan jadi anak enjoy mungkin Iya, dalam iya. belajar. Kemudian apa rencana Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi guru penggerak yang harus Ibu miliki? Iya. Mungkin untuk meningkatkan kompetensi saya, Mhm. saya bekerja sama dengan kepala sekolah selaku Mhm. pemangku kebijakan, Ya. kemudian rekan sejawat berkolaborasi selaku rekan yang selalu memberikan kritik dan saran Ya, kepada ya, ya saya pasti yang ada ya. tentunya kritik dan saran yang sangat Iya, membangun. Kemudian dan melibatkan juga orang tua siswa karena betul. orang tua siswa merupakan suatu kekuatan dasar ya yang mendukung anak dari rumah, dukungan dari orang tua mereka menyekolahkan anak mereka di Sini, sekolah iya, ini. iya. Kemudian kompetensi yang mungkin yang harus saya miliki, pertama adalah keterampilan untuk berelasi atau kolaborasi dengan Mhm. rekan sejawat, Mhm, dengan mhm. ataupun dengan lingkungan sosial di sekitar sekolah. Kemudian menguasai model, kemudian metode dan Iya, strategi pasti. pembelajaran yang tentunya sekarang harus pembelajaran yang lebih baik lagi dari sebelum saya Sebelum, mengikuti iya. program CGP ini. Yang tentunya ini tujuannya tercipta untuk pembelajaran yang efektif yang berpihakan pada murid. Iya, betul sekali Bu ya. Terus ini, mulai ke itu ya rencana penerapan pembelajaran sosial emosionalnya. Iya. Apakah Ibu sudah mempelajari modul 2.2 dan apa yang dipelajari pada modul tersebut? Iya. Sudah ya, Mhm. sudah mulai 2.2 ya, Ya. modul 2.2 sekarang. Saya pelajari bagaimana saya mengontrol emosi, Iya. kemudian mengontrol emosi kita dalam keadaan apapun. Mhm. Selain itu juga pembelajaran sosial dan emosional itu dan pembelajaran yang dilakukan secara kolaboratif. Mhm. Jadi seluruh komunitas sekolah yang ada di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan sejawat ataupun siswa sendiri, yaitu untuk memberikan pemahaman dan penghayatan dan kemampuan untuk mengelola emosi. Iya. Terus lagi nanti kalau diterapkan di kelas, belajarnya juga mungkin kalau sudah mengenal emosi dari sosial emosional itu, anak mungkin mulai dalam belajar bisa mengkondisikan juga dalam Iya. emosinya anak-anak juga sama. Jadi sebelum kita mulai itu kita suka memberikan arahan dulu kan ke anak-anak ya. Iya, betul. Nanti kalau anak-anak sudah fokus, baru mungkin ya emosinya bisa Iya. dikondisikan. Iya. Nah, apakah Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas? Iya.
Sudah mulai ya. Mhm. Ketika saya tadi sudah membaca modul Mhm. 2.2, sekarang sudah mulai diterapkan. Mhm. Sudah 2 hari mungkin, Mhm. baru 2 hari ini Mhm. ya, mulai dari hari Senin Iya. kemarin sudah dicoba gitu. Mhm. Yaitu dengan mengintegrasikan teknik stop ya Ya, di mindfulness itu. persepsi, Iya, kemudian betul. untuk menyiapkan fisik dan psikis peserta didik Mhm. dalam mengawali Pembelajaran, pembelajaran, iya kegiatan betul. pembelajaran. Ya. Kemudian penerapan PSE dalam Mhm. pembelajaran, diferensiasi proses, Mhm. kemampuan kerjasama dan keterampilan berelasi. Nanti dengan begitu anak bakal terlihat ya, Ya, si anak yang kinestetik, audio dan visual juga bakal visual. terlihat Iya, nanti terlihat. sesuai Iya, dengan kesadarannya juga nanti iya. ya. Apa harapan Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Ibu ampu ini? Harapannya seperti apa? Setelah saya mempelajari modul 1 dan modul 2 ini yang sudah saya pelajari selama kurang lebih 4 bulan, Mhm. sehingga tercipta pembelajaran yang menyenangkan, kemudian yang berpihak kepada murid. Karena tujuan dari setiap pembelajaran yang kita sampaikan itu adalah harus berpihak kepada murid. Betul, betul. Tentunya sesuai dengan apa yang tertuang dalam modul 1 dan modul 2 Iya. ini, saya sedikit-sedikit sudah terapkan di pembelajaran. Karena dengan begitu kalau kita mengutamakan kebutuhan anak juga kan ya, jadi belajar juga bakal lancar lah mungkin ya, dibilang gitu lancar. Karena mungkin sesuai dengan kondisi anak, kesiapan anak itu sendiri. Nah, kita lanjut dengan keterlaksanaan tahapan Bagja ya, Bu. Apa Ibu telah menerapkan metode Bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Ibu? Ya, sudah menerapkan alur Bagja, yaitu untuk memudahkan pembelajaran dengan buat, kemudian atur gali, jabarkan dan Ya. ambil pelajaran. Itu namanya alur Ya. Bagja ya. Ya. Kemudian setelah itu, setelah melakukan tahapan Bagja, apakah memperoleh hasil sesuai dengan visi guru penggerak yang Ibu inginkan? Ya, sesuai sekali ya dengan visi penggerak yang saya Direncanakan gitu ya. rencanakan, yaitu terwujudnya profil pelajar Pancasila dengan merdeka belajar, kemudian pelajaran yang berpihak kepada murid. Kemudian apa tantangan Ibu yang dihadapi dalam menerapkan tahapan Bagja ini untuk mencapai visi tadi? Tantangannya sikap open-minded terhadap perubahan, cara berpikir terbuka untuk karakteristik yang melibatkan penerimaan terhadap beragam ide, argumen, dan informasi. Nah, mungkin dalam hal itu saya harus bersikap terbuka itu. Tantangannya Waktu juga mungkin iya, ya, waktu kita harus ada ya, kesiapan waktu kali ya, mungkin mungkin. untuk mengatur kegiatan yang lain juga kan masih ada ya. Masih tahap belajar lah, Ya, masih sama. dari awal-awal. Betul. Terus apa yang perlu Ibu perbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahap Bagja untuk perubahan diri Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah direncanakan Ya. itu tadi? Menerapkan model inquiry apresiatif yang melalui tahapan Bagja ini yang akan saya terapkan untuk mewujudkan kemerdekaan belajar bagi peserta didik. Ya mungkin sama, waktu juga sama ya Bu ya. Iya. Pasti kita membutuhkan waktu yang tepat juga dikala kita melaksanakan semua kegiatannya dan kesiapan mungkin ya. Nah, sekarang bagian akhir pendampingan ini, apa hal yang menarik yang Ibu dapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat menarik menurut Ibu? Ya. Tentunya saya merasa senang, Ibu PP-nya ramah, dan alhamdulillah banyak sekali yang saya ambil pelajaran dari pendampingan ini. Akhirnya ini bisa menguatkan kemampuan kompetensi PGP saya, juga menjadi refleksi sekaligus memotivasi diri saya untuk terus mengembangkan Iya, diri betul, sebagai Bu, ya. coach bagi Iya. rekan-rekan sejawat Betul. yang ada di sekolah ini. Jadi jangan sampai cukup di sini aja ya Bu Yun ya. Iya. Boleh Bu Yun
lanjut nanti ke depannya untuk jadi apa? Iya. Jadi KS mungkin. Sharing juga ya Bu Yun, Iya. karena mungkin pengalaman juga kemarin saya seperti ini. Hmm. Alhamdulillah bisa sharing, mungkin ini mau buat referensi aja buat Bu Yun gitu ya, dan buat semua CGP. Iya. Kemudian apa yang sudah baik yang perlu diperbaiki dari kegiatan pendampingan berikut ini seperti apa aja tuh? Dan yang perlu diperbaikinya gitu apa? Mungkin lebih Bilih ada optimalisasi kehilapan. lebih mengoptimalisasikan diri dengan mengukur sejauh mana praktek baik dan hal apa yang perlu diperbaiki dalam pembelajaran yang sudah dilakukan. Mungkin karena yang saya rasakan sudah banyak merasakan manfaat besar gitu ya. Jadi hal baiknya itu manfaatnya sangat besar ketika saya sudah mengikuti program CGP ini selama 4 bulan. Banyak sekali perubahan yang Pasti ya. saya laksanakan di kelas gitu. Karena pembelajaran dulu dengan sekarang sangat berbeda sekali. Berbeda ya. Ternyata banyak salah, Betul banyak sekali, salah Bu. ya. Banyak dulu hanya menyampaikan materi yang ada di kurikulum sudah Betul, saja. iya. Sekarang lebih ke berpihak kepada murid. Iya, Apa yang diinginkan oleh iya, murid. kita menyesuaikan Ya, ya. menyesuaikan Keadaan dengan zaman, siswa, iya, dengan zaman. keadaan, dengan metode yang diterapkan, dengan sarana prasarana yang begitu kurang gitu, tapi harus bisa menyampaikan dengan metode yang berpihak kepada murid. Iya, betul. Dengan sarana prasarana yang ada di sekolah Iya, ini ya, kita iya. manfaatkan aja Bu Dengan Yun. manfaatkan yang Misalkan ada ya lapangan yang luas, misalkan atau alat-alat seperti ini ya, Infokus atau apa, boleh kita gunakan supaya anak juga menarik juga gitu. Kalau nggak ada misal tip atau speaker yang ada di rumah, boleh kita bawa. Sama seperti saya juga dulu seperti itu Bu Yun. Nah mungkin ya, terima kasih Bu Yun sudah berbagi praktik baik, sudah dilaksanakan juga di kelas. Terus sadarilah masa berganti,